Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari mahasiswa ITP Markandeya, Bali. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengenalan materi dan pengajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Niwayan Sri Darmayanti, SPD NPD. Kami dari kelompok 2 kelas B semester 3 Prodi PGSD terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ke presentasi kelompok kami. Oke, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Ninengah Persi sebagai ketua dengan NIM 2020106037. Yang kedua yaitu Nikadek Tinasa Putri dengan NIM 2020106029. Dan yang terakhir yaitu Inyoman Widiana dengan NIM 2020106034. Oke, yang pertama yaitu pengertian keterampilan generic science. Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu berupa aktivitas kognitif atau perilaku dengan baik. Biasanya diperoleh melalui suatu latihan. Dengan demikian, keterampilan generic science merupakan kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains yang dimiliki seseorang serta diperoleh dari hasil belajar sains. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya akan masuk ke materi, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Oke, ini adalah profil saya. Dan perkenalkan, nama saya Inyoman Widiana dengan NIM 2020106034, yaitu dengan Prodi PGSD kelas B. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang mengenai materi indikator keterampilan generic science. Yaitu menurut Gardner, komponen utama dari keterampilan generic adalah keterampilan berpikir, yaitu seperti teknik memecahkan masalah, strategi pembelajaran seperti membuat mnemonik untuk membantu mengingat sesuatu, dan keterampilan metakognitif, yaitu seperti memonitor dan merevisi teknik memecahkan masalah atau teknik membuat mnemonik. Menurut Brotosius Woyo, yaitu tahun 2001, ada 9 keterampilan generic science yang disertai dengan indikator-indikator ketercapaian keterampilan generic science tersebut yang dinyatakan dengan tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu ada keterampilan generic science pengamatan langsung, yaitu indikatornya ada 3, yaitu menggunakan sebanyak mungkin indera dalam mengamati percobaan atau fenomena alam. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta hasil percobaan atau fenomena alam dan mencari perbedaan dan persamaan. Kedua, yaitu pengamatan tidak langsung, yaitu indikatornya ialah menggunakan alat ukur sebagai alat bantu indera dalam mengamati percobaan atau gejala alam. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta hasil percobaan fisika atau fenomena alam dan mencari perbedaan dan persamaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran tentang skala, yaitu menyadari objek-objek alam dan kepekaan yang tinggi terhadap skala numerik sebagai besaran atau ukuran skala mikroskopis atau makroskopis. Kemudian yang keempat yaitu ada bahasa simbolik, yaitu ada beberapa indikatornya, yaitu yang pertama yaitu memahami simbol, lambang, dan istilah. Yang kedua, memahami makna kuantitatif, satuan dan besaran dari persamaan. Kemudian yang tiga yaitu menggunakan aturan matematis untuk memecahkan masalah atau fenomena gejala alam. Dan membaca suatu grafik atau diagram, tabel, serta tanda matematis. Kemudian yang kelima ada kerangka logis, yaitu logical frame, itu mencari hubungan logis antara dua aturan. Kemudian yang keenam ada konsistensi logis, yaitu indikatornya adalah memahami aturan-aturan. Kedua, mencari hubungan logis antara dua aturan. Kemudian ada berargumentasi berdasarkan aturan dan menjelaskan masalah berdasarkan aturan. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari suatu gejala berdasarkan aturan atau hukum-hukum terdahulu. Kemudian yang ketujuh ada hukum sebab akibat, yaitu ada beberapa indikator, yaitu pertama menyatakan hubungan antara dua variabel ada lebih dalam satu gejala alam tertentu.
Dan yang kedua yaitu memperkirakan penyebab gejala alam. Kemudian ada yang ke-8 yaitu pemodelan matematis, yang indikatornya itu mengungkapkan fenomena atau masalah dalam bentuk sketsa gambar atau grafik. Kedua, mengungkap fenomena dalam bentuk rumusan dan mengajukan alternatif penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir adalah membangun konsep, yaitu indikatornya adalah menambah konsep. Kemudian pembelajaran berbasis keterampilan generik, yaitu memiliki 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kegiatan awal meliputi pemodelan antara lain berupa menunjukkan contoh atau demonstrasi penggunaan alat. Kemudian ada kegiatan inti berupa pelatihan scaffolding dan artikulasi. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup berupa refleksi dan eksplorasi. Dan kemudian materi 3 yaitu hubungan jenis konsep dan keterampilan generik sains. Dengan berkembang pesatnya pengetahuan sains, maka pertambahan konsep-konsep sains yang perlu dipelajari siswa juga sangat besar. Sebagai akibatnya perlu ada pemilihan konsep-konsep esensial yang dipelajari siswa. Konsep-konsep esensial dipilih berdasarkan pada pentingnya konsep tersebut untuk kehidupan siswa dan pentingnya memberi pengalaman belajar tentu kepada siswa agar memperoleh bekal keterampilan generik sains yang memadai. Kemudian hubungan jenis konsep dengan kemampuan generik sains sebagai berikut. Itu pertama, kemampuan generik sains pengamatan langsung, konsep konkret. Kedua, pengamatan langsung atau tak langsung, konsistensi logis, itu konsep abstrak dengan contoh konkret. Ketiga, yaitu pengamatan tak langsung atau konsistensi logis, konsep abstrak. Yang keempat yaitu kerangka logis, hukum sebab akibat, konsistensi logis, yaitu konsep berdasarkan prinsip. Yang kelima, bahasa simbolik, pemodelan matematis, konsep yang menyatakan simbol. Yang keenam, pengamatan langsung atau tak langsung, hukum sebab akibat, kerangka logis, konsistensi logika, yaitu konsep menyatakan proses. Dan yang keenam yaitu pengamatan langsung atau tak langsung, hukum sebab akibat, kerangka logis, konsistensi logika, yaitu konsep menyatakan proses. Kemudian yang ketujuh, pengamatan langsung atau tak langsung, hukum sebab akibat, kerangka logis, konsistensi logis, yaitu konsep menyatakan sifat. Dalam mempelajari konsep-konsep sains dibekalkan kemampuan berpikir yang kompleks. Pada umumnya, setiap konsep sains dapat mengembangkan lebih dari satu macam keterampilan generik sains, karena itu mempelajari konsep sains pada hakikatnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir sains yang merupakan berpikir tingkat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Tina Saputri dari PGSD kelas B semester 3 dengan NIM 2020106029. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan generik sains dalam pembelajaran fisika dan manfaat penggunaan keterampilan generik dalam pembelajaran sains. Langsung saja yang pertama, apakah keterampilan generik sains dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika? Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan keterampilan generik sains dalam pembelajaran fisika dan contoh pengembangan kemampuan generik sains yang dapat diidentifikasi. Contoh keterampilan generik sains dalam pembelajaran fisika. Pada aplikasi generik sains fisika dengan topik, yang pertama ada rangkaian arus bolak-balik dan medan magnet, yang kedua ada elastisitas, fluida, suhu dan kalor, yang ketiga ada fisika kuantum. Adapun contoh pengembangan kemampuan generik sains pada pembelajaran fisika yang dapat kita identifikasi yaitu gerak lurus. Selanjutnya, manfaat penggunaan keterampilan generik dalam pembelajaran sains. Pendidikan sains bermanfaat menolong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan kebiasaan berpikir yang diperlukan sebagai manusia yang memiliki tenggang rasa yang dapat berpikir untuk dirinya sendiri dan bangsa. Jadi, berpikir sains dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi loh. Kemampuan ini memberi bekal untuk membentuk karakter bangsa.
Misalnya, bila warga negara mampu berpikir kritis, maka tidak akan begitu mudah terjadi benturan kelompok sosial seperti tawuran, karena setiap individu dalam masyarakat tidak akan mudah tertipu oleh isu. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah keterampilan generik sains adalah kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains yang dimilikinya yang diperoleh dari hasil belajar sains. Menurut Broto Siswoyo 2001, ada 9 generik sains yang disertai indikator-indikator ketercapaian keterampilan generik sains, yaitu pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik, kerangka logis, konsistensi logis, hukum sebab akibat, pemodelan matematis, dan membangun konsep. Keterampilan generik sains dapat diterapkan dalam fisika, dan manfaat dari keterampilan generik sains adalah meningkatkan kemampuan tingkat tinggi dalam hal komunikasi lisan dan tertulis, berpikir kritis, dan masih banyak lagi. Oke, Sobat Cendikia, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai keterampilan generik sains. Jika ada materi yang kurang jelas, bisa dicari di berbagai sumber dan juga bisa membaca makalah yang telah kami buat. Sekian dari kami, terima kasih dan Om Santi, 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 Om.